Mohon maaf, diulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok POA 02 kelas A7DA akan mempresentasikan hasil proyek akhir praktikum mata kuliah analisis produksi dan operasi dengan susunan kelompok sebagai berikut. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Bintoro Yudo Prastyo, kemudian di kelompok POA 02 ada Mbak Humaira Salsabila. Dilanjutkan ada Mas Muhammad Permana, ada Mas Robi Abdillah, serta Mbak Rambu Irta. Oke, selanjutnya kita akan langsung memulai presentasi terkait dengan laporan yang telah kami buat, yaitu pada bab 1 di pendahuluan kami merumuskan beberapa permasalahan utama dalam proses produksi dan operasi. Yang pertama, bagaimana menentukan metode peramalan jumlah produksi yang paling optimal. Kemudian yang kedua, bagaimana memilih metode perencanaan agregat yang paling efisien berdasarkan hasil peramalan permintaan. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, bagaimana menentukan kebutuhan material dengan biaya minimum melalui MRP. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah bagaimana melakukan penjadwalan operasi yang optimal untuk memaksimalkan efisiensi produksi. Kemudian masuk ke landasan teori terkait dengan forecasting dan agregat planning, di mana forecasting atau peramalan merupakan seni dan ilmu memprediksi peristiwa masa depan dengan memanfaatkan data historis. Dan dalam praktikum ini kami menggunakan metode time series decomposition dan Holt Winters dengan pengukuran akurasi melalui MSE, MAE, serta MAPE. Sementara itu, perencanaan agregat berfokus pada penentuan jumlah dan waktu produksi dalam jangka yang menengah dengan tujuan menyesuaikan kapasitas produksi terhadap fluktuasi permintaan pasar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rambu, silakan. Mohon maaf, Mbak Humaira, silakan. Ya, untuk selanjutnya perencanaan material dan lot sizing diawali dengan Bill of Material atau sering didengar dengan BOM, merupakan daftar komponen yang membentuk produk akhir seperti hierarkis. Selanjutnya Master Production Schedule atau MPS digunakan untuk menentukan kapan dan berapa banyak produk harus diproduksi. Selanjutnya ada Material Recruitment Planning atau MRP, berfungsi untuk memastikan ketersediaan materi sesuai waktu dan jumlah yang dibutuhkan. Dan terakhir, lot sizing yang digunakan untuk menentukan ukuran pemesanan optimal dengan mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Selanjutnya ada inventory control dan operational scheduling. Dalam pengendalian persediaan, kami menerapkan konsep economic order quality untuk meminimalkan total biaya tahunan. Selain itu, reorder point safety stock digunakan untuk menjaga ketersediaan barang terhadap ketidakpastian permintaan. Sementara pada penjadwalan operasi digunakan metode Campbell-Belt, Dudek, dan Smythe CDS algoritma untuk menentukan urutan pekerjaan paling efisien dengan waktu penyelesaian minimal atau max pump terpendek. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Ya, terima Robi. kasih eh, Kak Humaira. Untuk selanjutnya itu bab 3 ya, hasil pembahasan. Yang pertama itu forecasting, analisis peramalan penjualan dilakukan untuk periode 2 tahun, dari Januari 2022 hingga Desember 2023, menggunakan 4 metode deret waktu. Berdasarkan hasil evaluasi nilai error, metode time series decomposition memberikan akurasi terbaik dengan nilai
MAPE dan MAD paling kecil. Dengan demikian, metode ini ditetapkan sebagai pendekatan terbaik dalam memprediksi jumlah produksi ke depan. Kemudian pada tahap perencanaan agregat, 4 strategi diuji untuk mencari total biaya produksi terendah. Hasil menunjukkan bahwa strategi overtime plus loss of sales memiliki total cost terendah, yaitu sebesar 168,50 miliar. Strategi ini dinilai paling efisien karena meminimalkan biaya simpan dan tetap menjaga keseimbangan kapasitas produksi. Kemudian selanjutnya, struktur produk yang digunakan adalah oil palm dan juga La Familia Bike. Dari struktur BOM, kami dapat mengetahui hubungan antara komponen dan subkomponen hingga produk akhir. Berdasarkan MPS, jadwal produksi disusun untuk menyeimbangkan antara hasil peramalan permintaan dan kapasitas produksi aktual. Selanjutnya dilanjutkan Mas Permana, silakan. Oke, baik, selanjutnya masuk ke Material Requirement Planning atau MRP. Sistem MRP diterapkan pada 12 komponen utama produk. Setiap komponen dihitung menggunakan kebijakan pemesanan yang sesuai, seperti lot for lot atau silver mill heuristic. Dengan pendekatan ini, sistem mampu meminimalkan biaya simpan tanpa mengorbankan ketersediaan material produksi. Kemudian lanjut ke lot sizing, di mana 4 metode lot sizing yaitu silver mill, LUC, PBB, dan Wagner-Wittin diterapkan pada data permintaan La Familia Bike. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh metode menghasilkan total biaya yang sama karena permintaan yang aktif setiap bulan. Meski demikian, metode Wagner-Wittin tetap dianggap paling optimal karena analisanya paling komprehensif. Kemudian masuk ke operation scheduling. Untuk menjadwalkan operasi digunakan algoritma CDS guna mencari urutan pekerjaan paling efisien pada sistem Flowshop. Hasil menunjukkan waktu penyelesaian total tercepat yaitu 38 menit. Dengan urutan pekerjaan yang optimal, hal ini menunjukkan efektivitas metode CDS dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu menganggur mesin. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Mbak Irta, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari hasil keseluruhan praktikum dapat disimpulkan bahwa pertama, metode time series decomposition adalah yang paling akurat dalam peramalan. Kedua, strategi overtime dengan loss of sales memberikan total biaya produksi terendah. Ketiga, sistem MRP dan lot sizing mampu mengatur kebutuhan material dengan efisien. Yang terakhir, CDS algoritma efektif dalam mengoptimalkan penjadwalan operasi dengan waktu produksi minimal. Dengan penerapan metode-metode tersebut, efisiensi operasional dapat meningkat, utilasi sumber daya menjadi optimal, dan waktu produksi dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan dari dosen pembimbing maupun rekan-rekan. Terima kasih.